Baik, kita masih berjumpa lagi di kesempatan kali ini. Untuk videonya kali ini saya akan membahas terkait masih ada hubungan dengan video yang sebelumnya ya terkait pekerjaan dan fakta-fakta atau mungkin fenomena yang kita alami di sekitar kehidupan kita. Nah, saat ini saya ingin menyoroti tentang suatu istilah politik di mana istilah ini merupakan penyimpangan yang bisa menguntungkan bagi orang-orang yang memiliki jabatan, bukan dalam hal politik saja, tapi penyimpangan ini dia gunakan untuk memanfaatkan dirinya dan posisinya demi mendapatkan keuntungan untuk dirinya atau pribadi, keluarga, atau bahkan orang-orang sekitarnya atau orang-orang terdekatnya. Ya, apa itu? Ini adalah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, oke, yang pertama ini agak berat, tapi emang ini harus saya ungkapkan. Korupsi, di mana korupsi itu adalah penyelewengan dana atau aset dari sebuah perusahaan atau negara ya, yang digunakan bisa secara pribadi atau untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan keluarganya tanpa melibatkan sesuatu itu bermanfaat atau tanpa melihat sesuatu itu bermanfaat yang seharusnya digunakan oleh bisa untuk masyarakat atau digunakan dan bermanfaat bagi halanya untuk membantu perjalanan atau membantu keberlangsungan negara atau perusahaan tersebut. Nah, jadi itu tadi adalah korupsi. Ya, sebenarnya kasus ini sudah banyak terjadi di sekitar kita di Indonesia terutama. Dan korupsi terbesar kita tahu sendiri, sepertinya saya sudah tidak usah membahas lagi terkait liga korupsi karena sudah banyak video-video dari YouTuber atau mungkin dari TikTok, Clippers ya yang membahas hal tersebut. Seperti itulah korupsi di negara kita karena memang kita tinggal di negara yang korupsi itu sudah tertanam sejak dini atau sejak dari sebelum generasi Z atau Alpha lahir. Kemudian yang kedua adalah kolusi. Kolusi ini apa? Ini jarang sekali terdengar, tapi prakteknya ada pasti. Dan prakteknya ini sering, dimana ini adalah penyalahgunaan wewenang terkait sesuatu yang kerahasiaannya tidak dilakukan secara transparan. Nah, itu seperti apa? Langsung saya ambil contohnya saja. Jadi suatu ketika sebuah PT Alfa ini bukan minimarket tapi ini adalah PT Alfa, di mana dia membutuhkan pengadaan barang untuk bahan baku produksinya. Contohnya adalah produksi kertas. Nah, otomatis dia butuh vendor untuk penyediaan bahan baku kertas, yaitu adalah kayu. Nah, tentunya dia harus membuka dong vendor itu, vendor mana saja yang cocok dan harus diseleksi. Nah, tetapi salah satu pejabat ini di PT Alfa ini punya satu vendor tersendiri dan dia menggunakan itu tanpa melakukan open vendor dari perusahaan-perusahaan lain yang bisa menyediakan bahan baku tersebut. Contohnya seperti itu sudah banyak, dan ini adalah serangkaian kejadian ya dari korupsi dan kolusi itu adalah seringkali terjadi serangkaian. Nah, bagaimana? Oke, kalau belum jelas, simpelnya adalah kolusi itu adalah kerjasama ilegal yang melibatkan berbagai pihak demi mendapatkan atau mengeruk keuntungan maksimal dari sebuah perusahaan atau negara. Nah, selanjutnya
kita masuk ke nepotisme. Jadi nepotisme itu adalah memberikan jabatan, fasilitas atau keuntungan kepada keluarga, kerabat dekat, anak, ataupun seseorang yang mungkin memiliki atau memperoleh kepercayaan dari orang lain. Nah, kenapa saya ingin memperdalam dan membahas terkait nepotisme? Jadi saat ini banyak kasus, atau kita lihat saja beberapa universitas itu sudah mulai mendapatkan penilaian dari badan akreditasi ya, dan mereka terutama sangat menginginkan atau tidak menginginkan akreditasi mereka turun atau bahkan jelek. Nah, tentunya mereka berlomba-lomba untuk meluluskan dan mendapatkan sebanyak mungkin mahasiswa, karena jangan sampai mereka kekurangan mahasiswa. Efek COVID 2020 ini menyebabkan banyak sekali terjadi anomali-anomali atau memberikan banyak sekali efek domino, terutama untuk kampus, perusahaan, para pencari kerja, bahkan wirausaha-wirausaha di sekitar itu mengalami dampak. Nah, yang kelihatan apa? Melimpahnya lulusan universitas saat ini. Nah, melimpahnya lulusan universitas ini ditambah dengan sistem pendidikan yang mulai berubah-ubah saat ini, yang sebelumnya menggunakan sistem zonasi, sistem yang menurut saya sangat kurang dan sangat tidak layak diterapkan, karena memang ada beberapa hal-hal yang aneh. Contohnya adalah jarangnya atau tidak ada siswa yang tinggal kelas karena memang semua diharapkan lulus. Nah, ini menyebabkan menumpuknya para pencari kerja. Nah, para pencari kerja ini sebagian besar tentunya adalah Gen Z. Memang ada Gen Z yang brilian, yang sangat hebat, di mana mereka mampu berpikir secara baik, mental yang baik, dan sangat cerdas sekali. Itu banyak karena memang ketika saat saya menempuh pendidikan terakhir itu saya juga bareng atau bersama dengan generasi-generasi Z ini, dan mereka saya akui sangat cerdas. Nah, dari serangkaian tadi, kenapa nepotisme ini penting? Karena ini salah satu cara atau metode dari orang yang memiliki jabatan atau kepemimpinan untuk mempertahankan eksistensinya. Contoh yang terbaik atau yang sangat terlihat lah di kalangan kita ya ketika Pilpres 2024 kemarin. Tapi karena saya tidak terlalu ingin membahas terlalu mendalam masalah politik di sesi kali ini, jadi mungkin akan saya pending. Tapi saya akan alihkan ke cerita yang lain. Jadi terkait nepotisme, memang saat ini jumlah atau total pengangguran terbuka kita itu terhitung sejak Februari 2025 itu sebesar 4,76% dari Angkatan Kerja Nasional. Nah, jadi saat ini itu memang jumlah penganggur kita mengalami peningkatan sebesar 7,28 juta jiwa, di mana hal itu naik dari tahun lalu atau 2024 sebanyak 83.000. Nah, kenapa nepotisme ini saya soroti kepada Gen Z? Karena memang Gen Z itu saat ini posisinya adalah anak dari generasi X atau generasi missing link ya. Dia generasi, istilahnya generasi terjepit antara generasi baby boomers yang sangat
hebat pada masanya, dan antara generasi yang mulai mengenal teknologi yaitu generasi milenial. Dimana generasi X sendiri ini sangat berpegang teguh dan kaku terhadap aturan-aturan yang sudah ada, aturan yang sudah mereka buat, dan mengadopsi dari beberapa aturan-aturan yang ada dari generasi sebelumnya dan menerapkannya di bidang mereka. Nah, di mana saat ini generasi X di pemerintahan ataupun badan usaha yang ada di Indonesia itu pastinya hampir 80% ditepati oleh generasi ini. Atau bisa dikatakan mereka menduduki posisi yang penting dan memiliki senioritas yang tinggi. Nah, jadi gini teman-teman, kurangnya atau meningkatnya pengangguran ini bisa saja disebabkan karena match and link ya. Jadi terutama jaringan dan kecocokan antara kebutuhan terkait dunia pekerjaan dengan skill atau kapasitas yang mereka memiliki setelah mereka lulus dari perkuliahan. Ya, tentunya kenapa nepotisme itu masih terjadi dan semakin mendarah daging pada atau periode saat ini dan masa sekarang ini, ya kurang lebih 5-10 tahun ke depan. Saya harap video ini sangat bermanfaat dan bisa menghilangkan kasus-kasus yang seperti itu, sehingga kita bisa menatap masa depan yang cerah, yang terbuka, yang hebat, dan menjadi negara yang lebih maju daripada sekarang. Yang pertama, nepotisme itu merupakan budaya yang sudah mengakar karena memang mereka atau saat ini di Indonesia itu membudayakan asal orang dekat masih kuat. Nah, kenapa asal orang dekat? Nah, ini mereka lebih percaya, atau orang yang punya pemimpin ini lebih percaya kepada orang-orang yang terdekat mereka tanpa mengetahui kapasitas atau capability dari orang tersebut menduduki suatu posisi itu. Nah, mereka lebih cenderung percaya ke orang-orang yang dekat dengan mereka tanpa membuka rekrutmen atau memang menginginkan sebuah pembaruan. Nah, itu saat ini masih sangat jarang. Oke, yang kedua itu adalah lemahnya penegakan hukum dan merit system. Ya, tentunya untuk aturan memang ada, tapi terkait regulatornya ini masih sangat lemah dan ini masih sering terjadi dan marak terjadi. Ketiga, tentunya kurangnya transparansi rekrutmen dan promosi jabatan. Nah, mungkin ini bagi teman-teman yang sudah bekerja atau yang baru mengikuti beberapa rekrutmen, banyak sekali transparansi yang kurang ya, terutama di Indonesia. Nah, kenapa kurang? Karena memang ya itu menjadi alasannya adalah, salah satu alasan adalah menjadi rahasia dari tim HR dari perusahaan tersebut. Nah, kita tidak tahu nih rahasia yang disembunyikan itu seperti apa. Ini harus menjadi tanda tanya. Nah, selain itu kerap kali kita temukan, salah satunya kemarin saya tahu sebuah loker dari bank dan saya coba untuk men-share ke teman-teman atau yang lain dan yang lainnya lah, saudara-saudara yang saya tahu itu saya share coba. Nah, di sana ternyata masih sering kali ditemukan pertanyaan seperti ini. Apakah ada saudara atau kerabat yang bekerja di bank tersebut? Nah, itu. Jadi itu masih menjadi misteri dan salah satu rahasia sampai sekarang ini yang ingin saya tanyakan kepada kalian semua. Silahkan kalau kalian mungkin bekerja di bidang HR atau lainnya, silahkan komen di video ini karena ini penting teman-teman. Saya tidak berani menjawab dan belum bisa menjawab apa alasan dari
statement seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah persepsi dan stigma dari masyarakat yang mewajarkan dan membiasakan nepotisme sendiri itu terjadi di berbagai kalangan, terutama di masyarakat. Contohnya ya misal seseorang itu mempunyai jabatan atau menjadi pemegang kedudukan penting di suatu desa. Nah, dia ingin memberikan posisi kepada anaknya. Nah, masyarakat sebagian besar masih mewajarkan hal tersebut. Sedangkan emang itu sebenarnya hal yang tidak diharapkan, tetapi memang tidak ada pilihan lain karena masyarakat memang dari sebelum-sebelumnya tidak ada pendekatan sosial untuk menolak atau tidak mewajarkan hal tersebut. Kemudian terakhir tentunya adalah kontrol sosial kita yang masih lemah, karena memang kita masih tahap pada negara berkembang, dan harapannya dengan kita bisa mengurangi 3 tadi, korupsi, kolusi, dan nepotisme, tentunya ini akan menjadikan sebuah kontrol atau kendali sosial yang kuat sehingga kita tidak ada kasus seperti liga korupsi, penyelundupan, penyelewengan, atau mungkin yang terbaru kemarin adalah kasus terkait Raja Ampat. Saya tidak akan membahas secara mendalam. Kasus seperti itu tidak ada dan kita bisa memajukan negara ini dengan sebaik mungkin. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.